dalam mobil Lexus L1973 ZX karena berulang kali masuk ke dalam rumah memastikan tidak ada barang milik saksi Putri Chandrawati yang tertinggal, dan saksi Rika Wibowo melihat bahwa korban Nopriansa Yosua Huta Barat sudah masuk ke dalam mobil Lexus L1973 ZX. Disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan Putri Chandrawati bahwa benar terdakwa Kuatmaruf ikut mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke Jakarta sekaligus mengemudikan mobil Lexus nomor Pol LB1 MAH, di mana terdakwa Kuatmaruf sebelumnya bertugas mengurus keperluan anak saksi Perdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di Magelang, bukan sebagai driver saksi Putri Chandrawati. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan saksi Susi, keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan terdakwa Kuatmaruf. Nomor 13. Bahwa benar saksi Riki Rijal Wibowo bertugas mendampingi anak Perdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang serta mendampingi saat libur sekolah ke Jakarta dan kemudian kembali ke Magelang bukan sebagai driver dari saksi Putri Chandrawati. Disimpulkan keterangan dari saksi Perdi Sambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Richard Eliezer. 14. Bahwa benar saksi Kuatmaruf membawa sebuah pisau dapur yang digunakannya untuk mengejar korban Nopriansa Yosua Huta Barat ke dalam tas selempang berwarna hitam sebagai bentuk pengamanan apabila ada perlawanan dari korban Nopriansa Yosua Huta Barat selama dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta akibat keributan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli di rumah Magelang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Kuatmaruf, keterangan ahli Heri Prianto, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708/Pen/Sit/2002 PN Jaksel tanggal 20 September. Fakta hukum berikutnya, bahwa benar korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak pernah memberikan senjatanya kepada orang lain karena pada prinsipnya senjata melekat pada tiap-tiap ajudan serta tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Korban Nopriansa Yosua Huta Barat menanyakan keberadaan senjatanya kepada saksi Riki Rijal Wibowo dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta pada hari Jumat pada tanggal 8 Juli 2002. Namun, senjata tersebut tidak diberikan kepada korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan masih berada dalam mobil Lexus B1MA yang membawa saksi Putri Chandrawati, terdakwa Kuatmaruf, saksi Susi, dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Disimpulkan dari keterangan saksi Maharesa Rizky, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, Surat Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 1776 tanggal 12 September 2022. Bahwa benar rombongan saksi Putri Chandrawati berangkat dari Magelang pada pukul 10 WIB menuju Rumah Saguling. Kemudian saksi Putri Chandrawati berinisiatif agar tes uji swab PCR dilakukan di Rumah Saguling untuk dapat bertemu dengan saksi Perdi Sambo. Disimpulkan dari keterangan saksi Nepi Aprilia, keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan saksi Susi. Bahwa benar saksi Putri Chandrawati menangis dalam mobil Lexus B1 MAH sambil memutar lagu dalam HP yang biasanya digunakan oleh korban Nopriansa Yosua Huta Barat dalam perjalanan sebelum berhenti di rest area tol Cikampek. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer bahwa benar rombongan saksi Putri Chandrawati berhenti di rest area tol Cikampek karena saksi Riki Rijal Wibowo ingin buang air kecil. Saksi Riki Rijal Wibowo berjalan masuk ke kamar mandi dengan korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga kembali ke dalam mobil Lexus L1797 ZX, sedangkan terdakwa Kuatmaruf tidak ikut ke dalam kamar mandi. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan terdakwa Kuatmaruf, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo bahwa benar saksi Perdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 bertelepon pagi harinya dengan saksi Putri Chandrawati yang diyakini oleh saksi Perdi Sambo dalam keadaan baik-baik saja. Saksi Perdi Sambo pun masih dapat mengikuti berbagai kegiatan di kantor, yakni memimpin rapat ANEP di Propam Polri hingga pukul 11.30 WIB yang dilanjutkan dengan mengikuti sidang kode etik Brotoseno yang dipimpin langsung Wakapolri dan agenda bermain badminton di daerah Sawangan, Depok. Disimpulkan dari keterangan Perdi Sambo, keterangan Nopianto Ripai, keterangan Ajan Romer bahwa benar
Saksi Perdisambo biasanya bermain badminton pada hari Selasa dan Jumat di Polda Metro Jaya, mengetahui bahwa rombongan saksi Putri Chandrawati akan segera tiba, akan tetapi saksi Perdisambo justru masih menyempatkan mampir terlebih dahulu ke rumah Jalan Bangka untuk mengambil peralatan badminton dan kemudian pergi ke rumah Saguling. Disimpulkan dari keterangan Perdisambo, keterangan Ajan Romer, keterangan Profesor Muhammad Mustafa, bahwa benar rombongan saksi Putri Chandrawati tiba di rumah Saguling sekitar pukul 15. Kemudian saksi Putri Chandrawati memanggil terdakwa Kuat Maruf yang memang loyal, tingkat kepatuhannya sangat tinggi dan tidak mau menjadi pengkhianat kepada keluarga saksi Perdisambo. Dan saksi Perdisambo dalam isyarat tangan masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Putri Chandrawati dan terdakwa Kuat Maruf naik ke lantai 3 menggunakan lift bertemu dengan saksi Perdisambo guna mempersiapkan merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat, memastikan korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak melihat adanya stayer hak dalam mobil Lexus B1MH yang digunakan menuju tempat merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Maka saksi Putri Chandrawati memerintahkan saksi Richard Eliezer Lumio untuk mengamankan senjata stayer hak tersebut ke dalam lemari penyimpanan senjata di lantai 3 rumah Saguling yang merupakan lantai yang berisikan ruang privat keluarga saksi Perdisambo dan saksi Putri Chandrawati, sebagaimana terlampir di dalam gambar, terlampir dalam tuntutan. Bahwa benar saksi Putri Chandrawati meminta saksi Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Maruf untuk tidak menguji swab PCR, sedangkan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan korban Nopriansa mengikuti uji swab PCR. Disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Nepi Aprilia, saksi ahli Heri Perianto, bahwa benar saksi Putri Chandrawati masih menyempatkan diri untuk makan siang terlebih dahulu di lantai 2 rumah Saguling sebelum naik ke lantai 3 bertemu dengan saksi Perdisambo. Disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, bahwa benar saksi Riki Rizal Wibowo naik ke lantai 3 dipanggil setelah dipanggil saksi Perdisambo melalui HT. Di lantai 3 tersebut saksi Riki Rizal Wibowo diminta untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat oleh saksi Perdisambo. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tidak kuat mentalnya menembak sehingga saksi Perdisambo memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu pada saat itu sedang berada duduk-duduk di depan rumah Saguling. Saksi Riki Rizal Wibowo memberitahukan kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu bahwa ia dipanggil menghadap saksi Perdisambo di lantai 3. Saksi Riki Rizal Wibowo pun memerintahkan agar saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu naik menggunakan lift menuju lantai 3. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo, saksi keterangan Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Daden Mahtapul Haq, bahwa benar saksi Perdisambo memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menembak Nopriansa Yosua Huta Barat di lokasi Duren 3. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menjawab dengan siap perintah saksi Perdisambo. Kemudian diberitahukan skenario tembak-menembak di rumah Duren 3 yang bermula dari saksi Putri Chandrawati yang dilecehkan oleh korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar teriakan saksi Putri Chandrawati dari lantai 1 langsung menghampiri, namun ketika saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi kepada korban Nopriansa Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu justru ditembak namun tidak mengenai saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, tetapi saat saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak mengakibatkan meninggalnya korban Nopriansa Yosua Huta Barat, saksi Perdisambo menjelaskan skenario tersebut berulang-ulang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer nomor 114, 145, 146, 360, 380.15, 381.77 dan 381.78. Keterangan Dr. Anda Reni MPSI psikolog. Keterangan ahli Prof. Dr. Muhammad Mustafa, keterangan ahli Arif Sumirat, ahli balistik, bahwa benar saksi Perdisambo memberikan tambahan amunisi sebanyak 1 kotak untuk senjata milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang sebelumnya hanya berisikan 7 buah anak peluru. Kemudian benar bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menambahkan amunisi tersebut ke dalam magazen namun tidak sampai penuh. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Lumiu, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Rifaisal Samuel, keterangan Susanto Haris.
bahwa benar saksi Putri Chandrawati yang berada di lantai 3 Saguling saat saksi Perdisambo menceritakan skenario merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian, benar saksi Putri Chandrawati juga membahas terkait sarung tangan dan CCTV di rumah Duren 3. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ajam Romer, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan ahli Pirasamia, bahwa benar saksi Perdisambo menanyakan keberadaan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk memastikan bahwa korban Nofriansah Huta Barat dalam keadaan tidak bersenjata. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan senjata tersebut berada dalam mobil Lexus B1 MA. Saksi Perdisambo kemudian memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk mengambilnya. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Ripail Samuel, keterangan saksi Susanto. Dilanjutkan. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata HS-23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari dalam mobil Lexus B1 MA dan menghampiri saksi Perdisambo di lantai 3 melalui tangga dapur. Kemudian saksi Eliezer Pudium Lumiu mengetuk pintu dan saksi Perdisambo pun membukakan pintu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu memberikan senjata jenis HS-23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Perdisambo. Di sana saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu melihat saksi Perdisambo sudah menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Azan Romer dan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776 garing Penpet titik sit garing 2022 garing Penjaksel tanggal 12 September 2022 nomor 43. Bahwa benar untuk segera merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo, kemudian juga mengajak terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk pergi ke rumah Duren 3 nomor 46 melakukan isoman, padahal biasanya informasi dilakukannya isoman justru diberitahukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Susi, keterangan Ricky Rizal Wibowo dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu merupakan orang terakhir yang masuk ke dalam mobil Lexus B1 MA menuju rumah Duren 3 di mana di dalam mobil sudah ada saksi Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, korban Nofriansah Yosua Huta Barat serta saksi Ricky Rizal Wibowo. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo nomor 207. Bahwa benar saksi Susi yang justru mengikuti PCR di rumah Saguling setelah tiba dari Magelang justru tidak diajak melakukan isoman di rumah Duren 3, melainkan yang diajak ke rumah Duren 3 adalah saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang justru tidak mengikuti PCR di rumah Saguling karena akan segera kembali ke Magelang setelah mengantarkan saksi Putri Chandrawati. Ini disimpulkan dari Yosua Huta Barat apabila ingin melarikan diri. Gambar sket TKP terlampir dalam surat tuntutan. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri. Bahwa benar saksi Perdisambo langsung memaksa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tidak mempunyai ruang gerak lagi diperintahkan untuk jongkok. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian mengangkat kedua tangannya dengan mundur sedikit dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saksi Perdisambo meneriakkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan kata-kata, "Woi, kau tembak, cepat, cepat, woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu pun menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali dengan senjata Glock 17 hingga terdengar suara erangan kesakitan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Perdisambo mengokang senjata Glock dan maju menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga suara erangan kesakitan itu pun menghilang, yang mana pada saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf juga melihat saksi Perdisambo ikut menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan ahli Aji Fibrianto, ahli poligraf, dan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776, keterangan ahli Profesor Muhammad Mustafa MA selaku ahli kriminologi, dan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau poligraf nomor lab 3929-PDF-2022 tanggal 9 September 2022. Bahwa benar tembakan tersebut mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang disebabkan adanya 2 luka tembak vital
yang mengakibatkan kematian seketika, yakni luka pada dada sisi kanan yang mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan, dan luka pada kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Ini disimpulkan dari keterangan ahli Dr. Farah Primadani Kauro, spesialis FM Dr. Forensik, keterangan saksi Ahmad Syarul Ramadan, keterangan saksi Martin Gabe Sahata, keterangan ahli Dr. Ade Firmansyah, dokter spesialis forensik, keterangan ahli Arif Sumirat, ahli balistik, fotokopi surat keterangan sertifikat jenazah atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat dari instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Rasuna Said Sukanto pada tanggal 8 Juli 2002 bermaterai. Fotokopi surat keterangan dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri nomor B001 tanggal 9 Juli 2002 atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Visum Erpertum nomor R/082/SKH/7 Romawi 2022 /IKF tanggal 14 Juli 2022 dan surat keterangan ahli nomor 060/SKA/8 Romawi 2022 /PP/PDFI bahwa benar saksi Perdisambo jongkok menembak ke arah tangga beberapa kali dengan senjata yang sama. Kemudian saksi Perdisambo berhenti, kemudian mengokang senjata HS23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembak ke arah TV seakan-akan terjadi peristiwa tembak menembak, kemudian meletakkan senjata tersebut di tangan kanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo, keterangan ahli Eko Wahyu Bintoro, ahli identifikasi wajah dan TKP, keterangan saksi Ridwan Semplanit, keterangan saksi Sulap Abo, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan ahli Fira Samia SI M Biomed, ahli DNA, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri, surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 7, kami ulangi nomor 1776 tanggal 12 September 2022. Bahwa benar saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat hanya berdiam diri saja dan masih berada dalam rumah, yaitu berada di depan pintu dapur dan sama sekali tidak berusaha untuk keluar memanggil bantuan sama sekali. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Perdisambo, dan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahwa benar saksi Perdisambo masuk lagi ke dalam rumah untuk menjemput saksi Putri Candrawati yang saat itu sedang menangis karena sebelumnya mendengar adanya suara tembakan di mana kamar saksi Putri Candrawati hanya berjarak lebih kurang 3-4 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Perdisambo membawa saksi Putri Candrawati keluar dari dalam kamar dengan posisi kepala saksi Putri Candrawati menempel di kepala saksi Ferdi Sambo. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Ridwan R. Semplanit, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf. Lanjutkan. Fakta hukum berikutnya. Bahwa benar saksi Putri Candrawati masih menyempatkan diri mengganti pakaian di rumah Duren 3 sebelumnya, yakni pakaian baju sewet warna coklat dan celana panjang legin hitam, kemudian berganti pakaian menjadi pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis hitam. Ini disimpulkan dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa benar saksi Perdisambo memerintahkan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Candrawati ke rumah Duren 3, sedangkan saksi Perdisambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan saksi Riki Rizal Wibowo masih berada di dalam rumah Duren 3. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ajam Romer, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa benar saksi Susi mengetahui adanya perintah isomah dari saksi Daden Miktapul Haq pada sore hari. Namun saksi Susi tidak jadi melakukan isomah karena melihat saksi Putri Candrawati telah kembali ke rumah Saguling dalam keadaan menangis, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Susi, keterangan Ajam Romer, keterangan saksi Ridwan R. Soplanet, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Putri Candrawati. Bahwa benar saksi Perdisambo menelpon saksi Hendra Kurniawan, saksi Beni Ali, saksi Ari Cahya Nugraha untuk datang ke rumah Duren 3, sedangkan saksi Ridwan Soplanet diberitahu oleh drivernya, yakni saksi Audi Pratowo yang mengetahui panggilan dari saksi Perdisambo melalui saksi Dirianto alias Kodir
yang kemudian mereka semua melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat tergeletak tergelimang darah. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Beni Ali, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan terdakwa Kuat Maruf, dan surat penetapan pengadilan Jakarta Selatan. Bahwa benar, tim olah TKP tiba di rumah Duren 3 pada pukul 18.20, namun dari pihak propos sudah datang terlebih dahulu, yaitu Beni Ali, Susanto Haris, dan Tatak. Tim olah TKP pun kemudian mendapat arahan dari Kasat Reskrim Polda Metro Jakarta Selatan, di mana tim olah TKP fokus mengumpulkan bukti-bukti. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Ridwan Soplanet, saksi Ripail Samuel, saksi Richard Eliezer. Fakta hukum berikutnya, bahwa benar CCTV yang berada di rumah Duren 3 sudah rusak sejak tanggal 15 Juni 2022 dan belum kunjung diperbaiki hingga terjadinya penembakan. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Diryanto alias Kodir, saksi Ripail Samuel, keterangan saksi Ari Rahman Arifin. Fakta hukum berikutnya, bahwa benar dalam rumah Duren 3 ditemukan 10 selongsong, 3 proyektil dan 4 buah serpihan di sekitar tubuh korban, di mana 8 selongsong tersebut identik dengan senjata Glock 17 yang digunakan saksi Ricky Rijal Wibowo, dan 2 selongsong lainnya identik dengan senjata HS yang digunakan saksi Ferdi Sambo. Disimpulkan dari keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Danu Fajar, keterangan saksi Sula Abo, keterangan Arif Sumirap, keterangan ahli Eko Wahyu, keterangan ahli Arif Sumirap, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776 tanggal 12 September 2022. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Susanto Haris untuk mengamankan barang bukti sehingga barang bukti berupa senjata Glock 17 Magazine dan KTP atas nama Ricky Rijal Eliezer Pudium Lumiu untuk dibawa ke Propos karena terjadi tembak-menembak sesama anggota polisi, sedangkan selongsong dan serpihan dibawa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ini disimpulkan dari keterangan Susanto Haris nomor 14 dan 33, keterangan saksi Ridwan Soplanet nomor 49, keterangan saksi Ripail Samuel nomor 32, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776 tanggal 12 September 2022. Bahwa benar adanya tumpang tindih kewenangan melakukan penyidikan antara Polres Metro Jakarta Selatan dengan pihak Propos. Namun Kapolres Metro Jakarta